Ini kan udah kumpul semua kan ya guys. Mulai aja yuk latihan presentasi. Yuk, aku Nah, share screen dulu ya. boleh. Udah kelihatan belum? Udah, mulai nih ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas sedikit mengenai floor. Sebelumnya, diizinkan saya memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Safa Azhara Hilal Zaman, dengan NPM 214102053. Kemudian ada rekan saya Milana Azhara dengan NPM 214102043. Kemudian ada Yasmin Amalia Putri dengan NPM 214102035. Oke, baik. Yang pertama ini, fluor ini merupakan mineral yang secara alami terdapat di semua sumber air, termasuk laut. Kemudian, fluor ini tidak pernah ditemukan dalam keadaan bebas atau pada umumnya fluor ini bersama-sama dengan mineral lain itu. Kemudian fluor ini diproduksi secara sintetis untuk digunakan dalam pasta gigi, obat kumur, air minum, dan berbagai produk kimia lainnya. Kemudian ini untuk angka kecukupan gizi untuk fluor. Nah, umumnya untuk fluor ini kebutuhannya kurang lebih 4 mg per hari. Di sini sudah tertera ya kebutuhan fluor untuk bayi atau anak per hari. Kemudian ada untuk laki-laki juga, untuk perempuan, kemudian tambahan untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Nah, ini sumber-sumber fluor. Pertama ada di dalam air minum, kemudian sayur-sayuran juga, dan terakhir seafood. Ini beberapa di antaranya kandungan fluor di dalam makanan. Yang pertama di dalam daging, sekitar 0,004 sampai 0,092 mg per 100 gram. Kemudian kentang, terdapat 0,008 sampai 0,084 mg per 100 gram. Dan bahan makanan lainnya. Selanjutnya ada absorpsi fluor. Nah, penyerapan fluor ini terjadi di lambung dan usus kecil dengan cara difusi pasif dalam kurang lebih dalam waktu 30 menit. Di dalam pH lambung yang rendah ini, fluor itu diubah menjadi hidrogen fluorida yang disebut juga sebagai asam fluorida yang memfasilitasi penyerapan dengan cepat. Kemudian fluor yang berasal dari cairan secara proporsi ini akan diabsorpsi lebih besar dibandingkan dengan fluor yang berasal dari zat padat. Selanjutnya ada transport fluor. Fluorida ini diangkut dalam darah sebagai ionik fluorida dan asam fluorida yang terikat pada plasma protein. Kemudian di dalam darah, fluorida yang telah diserap itu akan didistribusikan dengan cepat melalui jaringan-jaringan tubuh seperti jantung, paru-paru, ginjal, jaringan adiposa, hepar, dan juga jaringan yang lainnya. Kemudian fluorida ini banyak tersimpan pada organ yang mengalami klasifikasi seperti tulang dan gigi. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Meiliana Azhara. Padanya dipersilakan. Lalu selanjutnya ada ekskresi dari fluor. Ekskresi dari fluor ini tuh sebagian besar itu diekskresikan melalui ginjal atau urin gitu. Sebanyak kurang lebih 90%. Lalu sisanya 10%-nya itu uh, diekskresikan melalui feses. Namun ada hasil ekskresi lain seperti keringat, melalui keringat dan juga air liur gitu. Lalu di sini selanjutnya ada fungsi dari fluor. Fungsi dari fluor ini tuh ada dua. Yang pertama ada melindungi enamel gigi dari karies, dan yang kedua ada mineralisasi tulang. Nah, di sini ada metabolisme fluor sebagai pembentukan fluoroapatit atau yang nantinya dapat melindungi enamel gigi. Nah, di sini fluor yang kita konsumsi
itu kan otomatis ada di dalam mulut kita. Nah, di saat keadaan mulut kita itu asam, fluoride ini tuh bakal bereaksi dengan fosfor dan juga kalsium yang bernama hidroksiapatit. Nah, reaksi antara fluor dan juga fosfor dan kalsium itu tuh akan membentuk yang namanya fluorohidroksiapatit. Fluor ini nantinya tuh bakal menggantikan beberapa ion hidroksida yang keluar dari senyawa hidroksiapatit. Nah, fluoroapatit atau fluorohidroksiapatit inilah yang dapat melindungi email gigi dari karies gitu karena sifatnya yang sulit larut sehingga fluoroapatit itu nantinya dapat mengendap di permukaan gigi. Lalu untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Meliana yang sudah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yasmin. Padanya saya persilakan. Untuk materi selanjutnya itu ada metabolisme fluor dalam pelindungan enamel gigi dalam mencegah karies. Nah, proses pembutuhan bakteri pada enamel gigi ini dipengaruhi oleh pH fluoride yang ada pada gigi dalam bentuk ion bebas, seperti pada gambar di samping itu dalam simbol F min. Dalam keadaan ini fluoride itu tidak dapat langsung bakteri. Jadi harus berinteraksi lagi dengan zat lain gitu untuk dapat bakteri. Nah, bakteri yang ada pada enamel gigi ini akan fermentasikan karbohidrat di mana akan terbentuknya asam. Nah, hasil dari fermentasi karbohidrat ini kan akan membentuk keadaan asam. Nah, keadaan asam ini akan menurunkan pH dan menyebabkan hadirnya ion hidrogen atau H+. Nah, pada gambar di samping terlihat ya, terdapat hidrogen dan fluoride yang akan membentuk hidroksifluorid, yaitu hidrogen ini akan berkaitan dengan ion fluoride yang akan membentuk asam fluorida atau HF. HF tadi yaitu hidroksifluorid. Nah, asam fluorida ini dapat masuk ke dalam sel bakteri. Nah, setelah asam ini masuk, asam fluorida ini terdisosiasi dan kemudian melepaskan ion fluoride sehingga mengganggu aktivitas enzim pada bakteri yang akan menghambat metabolisme bakteri dan juga menghambat pembentukan plak sehingga akan mencegah terjadinya karies. Kemudian ada defisiensi fluor. Nah, defisiensi fluor ini akan menyebabkan diantaranya yang pertama ada kerusakan gigi, yang kedua ada gigi rapuh, yang ketiga mudah terserang karies seperti pada gambar di samping, kemudian penipisan tulang. Selanjutnya ada kelebihan fluor. Nah, kelebihan fluor ini akan menyebabkan fluorosis. Fluorosis ini merupakan keracunan fluoride kronis. Nah, fluorosis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fluorosis skeletal. Fluorosis skeletal ini yaitu kelebihan fluorosis yang menyebabkan terjadinya defisiensi kalsium yang kemudian dapat mengganggu stimulasi pertumbuhan tulang. Kemudian ada fluorosis gigi. Nah, kelebihan fluorosis ini ditandai dengan terjadi hipoplasia atau hipomineralisasi pada enamel dan dentin gigi yang ditandai dengan adanya bercak putih pada enamel gigi. Kemudian yang terakhir ada fluorosis non-skeletal. Fluorosis ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan lunak seperti otak, otot, hepar, ginjal, testis, ovum, dan lain-lain. Selanjutnya ada kelebihan fluor yang tadi sudah dijelaskan, yaitu fluorosis. Di sini ada contoh gambarnya. Mungkin seperti ini bentuk fluorosis gigi, itu kayak ada bercak-bercak putih di dalam gigi, dan selanjutnya di samping ada fluorosis skeletal. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Yasmin. Penjelasan terakhir mengenai interaksi fluor akan dijelaskan kembali oleh Meliana. Kepadanya dipersilakan. Nah, di sini selanjutnya itu ada interaksi fluor. Interaksi yang ada pada fluor ini tuh
yaitu bersamaan dengan kalsium. Jadi, fluor ini berinteraksi secara antagonis dengan kalsium. Jadi, kalau misalkan asupan fluorida itu berlebih, itu tuh dapat mengakibatkan terjadinya defisiensi kalsium karena nantinya kalsium itu bakal keluar dari tulang gitu sehingga menyebabkan penipisan gitu, penipisan kalsium pada tulang sehingga pada akhirnya tuh nanti akan memicu terjadinya osteoporosis. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Meliana yang sudah memaparkan materi terakhir. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Berarti besok presentasinya kurang lebih kayak gitu ya guys. Karena udah dibagi-bagi juga. Oke, udah nih ya. Oke, bye-bye guys. Bye, terima kasih.